Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Romsiatun dengan NIM 211105020025. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemiskinan itu. Nah, kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki akses atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, di mana kondisi ini melibatkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pangan, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lain sebagainya. Kemiskinan dapat bersifat relatif dan absolut, dan ukurannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budayanya. Menurut Jojo Hadikusumo, pada pola kemiskinan ada 4, yaitu pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Yang kedua adalah social poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Untuk yang ketiga adalah pola seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Serta pola yang keempat yaitu adalah accidental poverty, yang mana yaitu kemiskinan terjadi atas dasar bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Juga ada beberapa dampak dari kemiskinan tersebut. Yang pertama yaitu dampak ketidaksetaraan sosial, di mana kemiskinan dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial baik dalam akses terhadap peluang maupun distribusi kekayaan. Untuk yang kedua yaitu keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, di mana individu miskin cenderung memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu siklus kemiskinan, di mana kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit dipatahkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan jika sebagian besar penduduk tidak dapat berkontribusi secara produktif. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktural sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Berbicara tentang kemiskinan, ada beberapa pendapat dari berbagai ahli, yang mana menurut Naismith dalam Maipita, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Kuncoro sendiri, dalam Tias, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupannya lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Di sini ada beberapa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, yang mana Badan Pusat Statistik ini mengatakan ada 3 faktor atau ada 3 indikator dari kemiskinan. Yang pertama yaitu ada Head Count Index, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk yang kedua yaitu Poverty Gaps Index, yaitu indeks dalam kemiskinan. Ini merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang terakhir yaitu Poverty Severity Index, yang mana ini termasuk dalam indeks keparahan kemiskinan, merupakan gambaran mengenai penyebab pengeluaran di antara penduduk miskin. Di sini ada beberapa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, yang mana Badan Pusat Statistik ini mengatakan ada 3 faktor atau ada 3 indikator dari kemiskinan. Yang pertama yaitu ada Head Count Index, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk yang kedua yaitu Poverty Gaps Index, yaitu indeks dalam kemiskinan. Ini merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang terakhir yaitu Poverty Severity Index, yang mana ini termasuk dalam indeks keparahan kemiskinan,
merupakan gambaran mengenai penyebab pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang kedua adalah pembahasan ketimpangan, di mana ketimpangan merujuk pada ketidaksetaraan atau perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan hasil di antara individu, kelompok, atau suatu wilayah tertentu. Ketimpangan dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan akses terhadap sumber daya, di mana ada beberapa dimensi yang akan dibahas kali ini, yaitu pada ketimpangan yang umumnya dibahas. Pertama, ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi mengacu pada perbedaan pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti struktur upah, distribusi properti, dan peluang ekonomi. Ketimpangan pendidikan adalah ketimpangan yang terjadi ketika akses, kualitas, atau hasil pendidikan berbeda antara kelompok tertentu. Kualitas sekolah dan peluang pendidikan dapat berkontribusi pada ketimpangan ini. Ketimpangan kesehatan, di mana mencakup perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan, tingkat kesehatan, harapan hidup antara kelompok-kelompok tertentu, dan faktor sosial ekonomi, lingkungan yang dapat mempengaruhi ketimpangan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ketimpangan gender, di mana ketimpangan gender terjadi ketika terdapat perbedaan perlakuan dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat tercermin dalam bidang pekerjaan, pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Dan yang selanjutnya adalah ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial ini mencakup perbedaan dalam hak, status, dan perlakuan sosial antara kelompok-kelompok tertentu. Ini dapat berkaitan dengan faktor-faktor seperti etnis, agama, atau kelas sosial. Menurut Arshad, ketimpangan adalah pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan sedikit manfaatnya oleh masyarakat miskin dan masih banyak penduduk yang memiliki kondisi ekonomi di bawah standar kebutuhannya. Sementara golongan kaya mampu merasakan sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan kata lain, trickle down effect atau efek penyerapan ke bawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin tidak terjadi. Ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pembangunan merupakan masalah dan tantangan yang masih dihadapi oleh suatu daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang ada di negara berkembang. Ketimpangan atau disparitas distribusi pendapatan akan dapat diperbaiki apabila pertumbuhan ekonomi mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas sehingga distribusi pendapatan akan merata. Ketimpangan menggambarkan kondisi yang kontras antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, seperti perbedaan kontras terkait berpusatnya konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu. Perbedaan yang kontras ini menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan antara daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan atau ekonomi yang tidak memadai. Ketimpangan pembangunan antara wilayah dapat menimbulkan perekonomian menjadi tidak efisiensi dan menyebabkan stabilitas baik ekonomi maupun sosial. Ini menurut pendapat dari Todaro. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari sisi vertikal maupun horizontal. Adanya ketimpangan pembangunan vertikal dapat dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan. Sementara ketimpangan pembangunan secara horizontal dapat dilihat dari adanya negara maju dan terbelakang. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan vertikal adalah indeks Gini. Sementara alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis ketimpangan horizontal adalah indeks Williamson. Hal tersebut dikarenakan indeks Gini menganalisis kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan basis data sejumlah penduduk dan total pengeluaran atau pendapatan dari masyarakat. Sementara pada perbandingan tingkat kemakmuran antar wilayah melalui pendekatan produksi, barang, dan jasa. Oleh karena itu, basis dari data analisis indeks Wilson adalah PDRB atau PDRB per kapita dan jumlah penduduk dari daerah yang diamati. Sementara menurut Kuncoro, kesenjangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu endowment faktor, yaitu faktor sumbangan, di mana endowment faktor ini merupakan input berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau entrepreneurship yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menunjang kegiatan produksi. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah lebih makmur daripada daerah yang memiliki faktor sumbangan yang lebih kecil.
Untuk selanjutnya yaitu pembiayaan dari lembaga keuangan internasional. Negara atau proyek pembangunan dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional yaitu IMF, di mana untuk investasi langsung asing atau FDI ini memiliki pembiayaan pembangunan dan dapat berasal dari investasi langsung asing, di mana investor dari negara lain menanamkan modalnya dalam proyek-proyek di suatu negara. Untuk selanjutnya yaitu pembiayaan pembangunan syariah, di mana di sini juga disebutkan ada beberapa. Ada yang pertama dari Bank Syariah. Bank Syariah ini memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan pembagian keuntungan dan risiko antara penerima dan pemberi dari pembiayaan. Contoh produk pembiayaan syariah meliputi mudharabah, kerjasama berbasis keuntungan dan rugi, dan murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah, yang mana pembiayaan pembangunan dapat dilihat atau dapat dilakukan melalui berbagai sumber baik secara konvensional maupun syariah, tergantung pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diikuti oleh pihak yang terlibat. Di mana untuk pembiayaan pembangunan konvensional yang sendiri, pertama ada bank konvensional, yang mana bank konvensional memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional dan menghasilkan keuntungan dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Yang kedua yaitu pembiayaan ini bisa dalam bentuk kredit, pinjaman, atau garansi bank. Selanjutnya yaitu pasar modal konvensional, di mana emisi saham dan obligasi adalah sumber pembiayaan konvensional melalui pasar modal. Pihak yang membutuhkan dana untuk pembangunan dapat mengumpulkan modal dengan menjual saham perusahaan atau menerbitkan obligasi yang akan dibeli oleh investor. Ketimpangan juga memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak pada ketegangan sosial. Ketimpangan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat, terutama jika perbedaan yang signifikan dirasakan sebagai tidak adil. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena sebagian besar populasi mungkin tidak dapat berkontribusi sepenuhnya pada pembangunan. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan politik, di mana sosial dan ekonomi dapat berkontribusi pada ketidakstabilan politik, terutama jika kelompok-kelompok merasa dikesampingkan mencari cara untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Yang terakhir yaitu keterbatasan pembangunan manusia, di mana ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi dapat menghambat pembangunan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya adalah dana investasi syariah, yang mana dana investasi syariah mengumpulkan dana dari investor dan menginvestasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu wakaf dan infak, di mana wakaf dan infak adalah sumber dari pembiayaan syariah yang melibatkan sumbangan sukarela dari individu atau lembaga untuk proyek-proyek pembangunan atau kemanusiaan. Yang terakhir yaitu investasi berbasis mudharabah atau musyarakah, di mana pembiayaan syariah juga dapat dilakukan melalui investasi berbasis mudharabah, yaitu kerjasama antara pengusaha dan investor, dan juga musyarakah, yaitu kerjasama modal antara dua pihak atau lebih. Sumber pembiayaan ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan keputusan terhadap hukum Islam. Pembiayaan ini biasanya menghindari pembayaran bunga atau berfokus di hasil dari aktivitas ekonomi yang real.